Saudara-saudara, setiap orang dia punya cara dalam menyelesaikan masalahnya. Setiap orang dia punya cara dalam menjalankan hidupnya. Kadang-kadang ada prinsip-prinsip yang sudah dia pegang, yang sudah dia anggap itu sesuatu yang paling benar, sehingga apapun kata orang, maka dia akan menjalankan prinsip hidup itu dalam menjalankan hidupnya. Hanya pertanyaannya adalah bahwa kita ini tidak hidup sendiri. Dimanapun kita bersentuhan dengan orang, karena memang manusia itu makhluk sosial yang harus berinteraksi. Di rumah kita punya keluarga, di pekerjaan kita punya teman sekerja, di kompleks pun kita punya tetangga. Bahkan di luar sana pun ada orang-orang yang tidak mau bersentuhan dengan kita. Sehingga saudara, orang selalu mengatakan diperlukan hikmat dalam menyikapi apapun di hidup ini. Dalam menjalani hidup ini diperlukan hikmat. Namun saudara, kita perlu belajar dari Alkitab. Hari ini kita pengen menguji hikmat. Yang kita anggap kita berhikmat, hikmat apa yang kita gunakan. Saudara-saudara, saya sudah beberapa kali mengatakan pada kita, secara simpel, orang-orang memahami yang mengatakan, kalau seseorang itu pintar, pasti dia berhasil. Tapi fakta membuktikan dan ada sebuah pertanyaan, kenapa tidak semua orang pintar berhasil? Kenapa? Itu pertanyaan. Berdasarkan fakta yang ada. Ada banyak jawaban di sana. Dan kalau saudara belajar namanya manajemen, saudara belajar namanya leadership, orang mengatakan begini, kepintaran, skill seseorang cepat membuat dia naik. Tapi yang buat dia bertahan adalah karakternya. Kompetensi seseorang membuat dia cepat naik. Tapi yang buat dia bertahan di sana adalah karakternya dia. Akhirnya saudara, orang mulai meramu yang namanya kecerdasan. Minggu lalu saya bertanya pada kita, mana lebih hebat, orang pintar apa orang cerdas? Saudara katakan orang cerdas. Saya sepaham dengan saudara. Orang cerdas. Banyak orang pintar. Pintar itu hanya satu sisi. Kalau kita belajar, para psikolog sendiri sebenarnya banyak sekali memberikan seminar. Di Google juga saudara pasti gampang sekali menemukan bahwa ada 3 jenis kecerdasan yang sangat umum dipahami orang. Yang pertama disebut dengan IQ, intelijensi. Saudara-saudara, banyak orang berpikir kalau seorang itu IQ-nya di atas rata-rata, wah masa depan dia baik. Tapi kenyataannya, tidak semua orang yang IQ-nya bagus itu sukses. Karena apa? IQ itu hanya satu bagian. Karena masih ada namanya emotional quotient. Emosi. Dalam emosi ini ada karakter. Ini saya katakan tadi, seseorang itu mungkin secara intelijensi, dia punya kemampuan, dia punya skill, dia punya ini. Tetapi ketika emosinya tidak bisa dia kendalikan secara baik, maka emosinya bisa merusak karirnya. Bisa merusak apa yang dia rancang dengan intelijensinya, saudara. Tapi saya senang akhirnya orang menambahkan yang disebut dengan spiritual quotient. Spiritual quotient, artinya ada nilai-nilai spiritual yang harusnya dimiliki orang. Akhirnya orang mengatakan bahwa satu pribadi yang lengkap, yang untuk a whole person, itu haruslah seorang yang punya intelijensi, yang punya emosi, yang punya spiritual quotient. Barulah dia menjadi manusia seutuhnya. Setuju saudara? Nah, saudara-saudara, saya coba melihat dalam Alkitab, kecerdasan ini dekat dengan namanya hikmat. Orang pintar, orang cerdas. Nah, dalam Alkitab, dalam Amsal paling banyak dibandingkan orang berhikmat dengan orang bebal atau orang bodoh. Orang bebal, orang bodoh dijadikan satu rumpun. Berhadapan dengan orang berhikmat. Betul saudara? Saudara bisa baca kitab Amsal. Saudara bisa menemukan puluhan kata tentang hikmat di sana. Yang dibandingkan dengan orang bodoh. Nah, hikmat. Apa itu hikmat? Kalau saya coba melihat ini, seorang berhikmat adalah seseorang yang bisa mengkombinasikan antara intelijensinya dengan emosinya, kemudian
dia dikontrol oleh spiritualnya dia. Saya suka ada orang mengatakan seharusnya spiritual question ini yang mengendalikan intelektual seseorang, sehingga intelektualnya itu nggak liar. Saudara-saudara, masih ingat barangkali beberapa waktu yang lalu, saya membaca satu artikel ditulis oleh Hermawan Kertajaya, yang judulnya adalah Life with a Mission. Hidup dengan sebuah misi. Kemudian di sana dikatakan apa? Ada 4 komitmen seseorang dalam mencapai misinya, yang disebut dengan the progression of commitment value. Saya kira sudah pernah saya jelaskan ini, saudara. Dia katakan apa? Komitmen, mohon anak ini bisa, anak siapa ya, bisa di pangku ya, supaya nggak mengganggu perhatian yang lain ya. Oke. Baik, saya ulangi. Ini jadi live kita sebenarnya, jadi akhirnya orang tahu kalau ada anak-anak liar. Oke, nggak apa-apa. Nah, dia katakan bahwa nilai komitmen yang di dasar, dia buat 4 yang paling dasar, dia sebut dengan political commitment. Maaf, tidak berbicara orang politik, enggak. Tapi masalah prinsip. Nah, political commitment adalah dikategorikan orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, yang tidak peduli pada orang lain, apapun akan dia lakukan untuk memenuhi ambisinya. Ini orang-orang dengan komitmen, dengan political commitment. Kemudian dia naikkan satu di atas yang disebut dengan emotional commitment. Orang yang hanya ikuti kata hatinya, perasaannya, emosinya. Jadi orang ini bisa hari ini berkata A, besok berkata B. Dan dia tidak merasa sebuah kesalahan. Kenapa? Dia selalu mengikuti suasana hatinya. Karena katakan, kenapa kemarin kamu bilang begini? Sekarang kamu bilang begitu. Dia katakan, loh, yang perasaan saya sedang begini. Kemarin sedang begitu, sekarang sedang begini. Nah, inilah orang katakan gak bisa dipegang omongannya. Tapi ada yang ketiga, disebut dengan intellectual commitment. Orang yang merasa pintar atau pintar sungguhan. Jadi dia kepentingannya adalah hanya supaya orang tahu bahwa dia tahu sesuatu. Efeknya dia nggak peduli. Tapi Hermawan katakan harusnya satu pribadi yang utuh adalah dia sudah punya namanya spiritual commitment. Ada satu kesadaran di sana. Saya ini hidup bukan untuk diri saya, tapi untuk sesama saya. Sebagai tanggung jawab moral saya kepada Tuhan pencipta saya. Sehingga apapun dia lakukan adalah untuk kepentingan orang di luar dia. Saudara-saudara, jadi kalau kita kembali di sini, kalau seseorang memiliki ketiga indikator, walaupun dengan a whole person, saudara, satu pribadi yang utuh, tetapi kita kembali ke Alkitab, Tuhan memang ingin kita menjadi pribadi seutuhnya. Tetapi sekali lagi, saudara, tadi kita judulnya adalah menguji hikmat. Kita belajar dari Yakobus pasal 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan yang berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Menyatakan perbuatannya. Melakukan hidupnya. Menjalankan hidupnya. Membuat keputusan-keputusan dalam hidupnya. Yang didasar oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi baik dia orang yang bijak, orang yang berbudi, siapa? Saudara tahu Yakobus ini seorang pendeta, seorang gembala, istilah sekarang seorang gembala, saudara. Dia mengatakan pada jemaat, "Hei jemaat, kalau kamu ingin menguji bahwa kamu orang bijak atau berbudi, coba lihat, kamu lemah lembut enggak?" Nah, mari kita lihat akhirnya dia jelaskan pada ayat 14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu membanggakan diri. Jadi orang-orang yang menaruh perasaan iri hati, orang-orang yang mementingkan diri sendiri, jangan memegahkan diri dan jangan berdusta melawan kebenaran. Artinya apa, saudara? Orang yang iri hati, orang yang memegahkan diri, Yakobus katakan itu sama dengan orang yang berdusta melawan kebenaran.
itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi kalau kita yang menguji hikmat, hati-hati loh. Ada hikmat dari dunia, ada hikmat dari hawa nafsu, ada hikmat dari apa saudara? Kok saudara kayaknya enggak begitu rela membacanya? Hikmat juga namanya. Tapi dari dunia, artinya apa? Yakobus ini mata dunia punya hikmat. Kita punya hikmat dari hawa nafsu. Tapi setan juga punya hikmat. Perhatikan baik-baik saudara. Dunia punya hikmat, kita punya hikmat, tetapi didasarkan pada hawa nafsu. Tapi setan juga punya. Cirinya sama. Menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Ini yang dikatakan berdusta melawan kebenaran. Artinya apa? Tuhan sangat menentang orang yang iri hati. Tuhan sangat menentang orang yang suka mementingkan diri sendiri. Tuhan gak suka. Bisa ditangkap saudara? Jadi kalau kita akan menguji hikmat hari ini, hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati, iri hati. Saya sudah katakan berkali-kali pada kita, kalau ada orang iri hati pada saudara itu konfirmasi. Berarti dia sedang memposisikan diri di bawah level saudara. Masih ingat saudara? Karena kita nggak mungkin iri hati pada orang di bawah kita. Jadi kalau ada orang iri hati pada saudara, itu konfirmasi satu pengakuan bahwa saudara lebih dari dia. Masih ingat saudara? Kita belajar itu. Jadi nggak perlu terganggu dengan orang iri hati. Sebab dia sedang memberikan pengakuan. Kan anak muda katakan sirik tanda tak? Ah iya kan? Itu kan klarifikasi dari anak muda. Betul saudara? Jadi nggak usah sewat saudara kalau ada iri hati. Yang kedua, mementingkan diri sendiri saudara. Dunia ini rusak karena ada orang-orang yang terlalu fokus pada diri sendiri, diri sendiri, diri sendiri. Sekali lagi saudara, cirinya sama. Cirinya sama. Tapi Yakobus mengatakan hati-hati. Itu bukan datang dari atas, tapi dari dunia. Dari hawa nafsu manusia. Dari cirinya sama. Iri hati, mementingkan diri sendiri. Iri hati, mementingkan diri sendiri. Tadi pagi saya cerita saudara, satu ketika saya diundang menjadi pembicara di sebuah acara seminar. Berempat kami pembicara ini. Semua luar kota. Di satu kota saudara, ada satu seminar. Kemudian malamnya kami diajak makan di sebuah restoran. Kami 4 sebagai tamu pembicara, yang ngajak kami ada 8 orang. Tapi kami bingung, kok hanya satu meja, padahal meja ini sebenarnya idealnya 8 orang. Tapi mereka tambah kursi, hari satu meja kami 12 orang. Oh nggak apa-apa, biar akrab pikiran kita. Tapi terjadilah keanehan ketika makanan datang. Kita pelototin, ini makanan nggak cukup untuk 12 orang ini. Akhirnya, syukurnya kita punya perasaan yang sama 4 pembicara ini, saudara. Kita paham, sebenarnya kita sedang diminta menemani panitia makan. Bukan panitia pengen menemani kita. Karena kebanyakan panitia 8 orang, kita cuma 4. Tapi menunya, kayaknya kita hitung-hitung ini untuk 8 orang ini, kan begitu kan? Mungkin tadinya dianggap 8 orang, tapi panitia yang lain pengen ikut juga. Dan menu nggak ditambah. Nah akhirnya saudara, kita perasaan yang sama, nggak ada kilik-kilikan saudara. Akhirnya kita coba makan dikit-dikit. Ayo, oh iya. Tapi kita lihat panitia makannya lahap sekali saudara. Kita senang melihatnya. Selesailah makan.
Kami di drop di hotel. Oh iya, makasih ya, sampai ketemu besok pagi. Sampai ketemu pagi. Saudara, kita ke lift, tapi kita nggak mau naik lift. Begitu mereka kabur, saudara, ayo cari makan lagi, kami keluar lagi cari makan. Benar, ini kisah nyata. Kami baru ketawa sepuas-puas di situ. Teman-teman, cari makan sepuasnya kita lagi. Malam itu juga. Gimana? Siapa yang penting diri sendiri, saudara? Hati-hati, saudara. Halo? Nah itu kan nafsu manusiawi, iya kan? Nafsu manusianya yang keluar. Saudara pernah mengalami hal yang sama dengan saya? Pengen? Tapi saudara, kadang-kadang di hidup ini ada hal-hal yang kita kok bisa, ya bisa. Itu juga hikmat. Tapi hikmat manusiawi kayaknya. Dunia juga nggak gitu-gitu banget, saudara. Betul, saudara? Kayaknya setan juga gitu-gitu banget ya. Gimana, saudara? Hikmat. Saya kembali, saudara. Ya, kita bermain lagi dalam matematika kita, saudara, yang sering saya pakai istilah. 2 kali 2 berapa? Nah, kan tidak banyak yang tahu di sini. Kayaknya matematikanya langsung SMP. Halo? 2 kali 2 berapa? Nah, iya kan? Itu bedanya orang dewasa sama anak-anak. Kalau anak-anak tadi nih sekolah minggu 4. Orang dewasa, apa maksudnya? Curiga aja bawaannya. Tapi ini saya nggak ada maksud apa-apa. Bertanya benar. 2 kali 2 berapa? Akan tetap aja yang jawab 3 orang, 4 orang. Tambah 6 orang. 4. Kalau ada orang mengatakan 2 kali 2 sama dengan 6 kurang 2, dia salah nggak? Tapi saudara suka nggak jawaban itu? Dia nggak salah, tapi saudara nggak suka. Kenapa? Saudara katakan, bodoh kali orang ini. Ya 4-4 aja lah. Tapi coba cari tahu, kenapa saya nggak bilang 4? Dia katakan, saya nggak suka angka 4, karena 4 itu mati. Jadi saya nggak mau sebut 4, itu angka sial. Makanya lift nggak ada. Rumah saya itu nomor 125. Harusnya tetangga saya 124, tapi dia buat 123B. Karena sebenarnya saya 123, 125, dia 124 harusnya, tapi 123B. Nah coba. Kita pikir, kok nggak 124 sih? Iya tanya dia dong, kenapa? Jangan tanya saya. Itu hikmatnya dia. Hikmat manusiawinya. Itu hikmat juga, saudara. Nah sering kita bertengkar, karena kita sama-sama menggunakan hikmat manusia kita. Ketemu dengan orang yang juga menggunakan hikmat manusianya dia. Makanya jadi persoalan. Nah karena itu saudara, mari coba kita uji. Kalau begitu hikmat dari mana? Dikatakan di sini itu bukan hikmat yang datang dari atas. Berarti ada hikmat yang lain yang bertentangan dengan hikmat duniawi, yang bertentangan dengan nafsu manusia, yang bertentangan dari hikmat setan-setan. Yaitu apa? Lihat. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada dan segala macam. Ternyata hikmat duniawi, hikmat manusiawi, hikmat dari setan-setan. Hasilnya apa? Kekacauan. Kekacauan. Gimana saudara? Kenapa terjadi kekacauan? Karena mereka pakai hikmat duniawi. Kenapa terjadi kekacauan, perbuatan jahat? Karena pakai hikmat duniawi. Pakai hikmat setan-setan. Ya, saya berani mengatakan ini karena Yakobus memberikan nasihat pada jemaat berdasarkan apa yang dia lihat dalam kondisi jemaat. Saudara, hati-hati. Kemudian baru dia jelasin. Tetapi hikmat yang datang dari pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut,
penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran, maksudnya kebenarannya adalah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Inilah disebut dengan kebenaran. Ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Lihat, kontras sekali dengan yang tadi menimbulkan kekacauan. Yakobus ingin mengatakan, perbedaan yang paling menyolok adalah orang berhikmat itu dari atas atau bukan dari atas. Lihat, apakah dia menimbulkan kekacauan atau damai sejahtera. Menimbulkan kekacauan atau damai sejahtera, saudara. Buat kacau itu gampang sekali, buat damai beratnya luar biasa. Buat damai berat sekali, saudara. Tetapi Tuhan ingin kita gunakan hikmat untuk membawa damai. Itu sebab Yesus mengatakan apa? Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuhan ingin, saudara. Kalau saudara katakan kok kacau sekali dunia, berarti tugas saudara menggunakan hikmat dari atas untuk membawa damai. Saya kembali ke meja makan tadi, saudara. Kalau kita pakai hikmat manusiawi, kacau nggak di meja makan itu? Apa yang maksud kalian? 12 kita, kok cuma begini lauknya? Kan kacau. Tapi hikmat atas kita pakai. Udah. Mereka antar kita pergi, kita cari makan lagi. Loh, nggak salah kan? Dan mereka nggak tahu itu. Pasti lapor mereka, tamu sudah kasih kami kasih makan. Sampai mereka nggak habis, nolak-nolak. Sampai nolak-nolak mereka. Kalau kita pikir, loh kita kan tamu, hormati dong. Tapi enggak. Karena bagi kita, memang sudah begini mereka, ya sudah kita ngalah aja. Kita pulang ke hotel. Tapi begitu mereka pulang, kita cari makan lagi. Karena apa? Kita ingin gunakan hikmat dari atas. Mari Bapak Ibu, Tuhan ingin kita menjadi pembawa damai. Tuhan ingin kita gunakan hikmat dari atas dalam menjalani hidup ini. Setidaknya kita mulai mengajarkan orang-orang sekitar kita. Harusnya begini loh. Ini hikmat dari atas. Ini hikmat dari atas. Ini hikmat dari atas. Ini hikmat dari atas. Ingat, minggu lalu saya singgung sedikit masalah Yusuf. Masih ingat minggu lalu? Ketika saudara-saudaranya di Kejadian pasal 50, takutnya sudah lupa lagi. Kan ada rumus kita apa? Banyak belajar, sedikit belajar, sedikit tidak belajar, tidak. Saudara yang mana itu? Yang terakhir ya? Tidak lupa. Berarti kalau saudara nggak lupa, berarti karena nggak hadir minggu lalu nggak apa-apa. Tapi kalau hadir lupa, saya persoalkan saudara. Lihat, ketika Yakub sudah dipanggil Tuhan, saudara-saudaranya semua datang kepada dia dan mengatakan, kami siap untuk menjadi budakmu. Karena mereka pakai hikmat duniawi. Kami sudah salah, kami siap dihukum. Tapi Yakub pakai hikmat dari atas. Dia katakan, akukah pengganti Allah? Memang kamu mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan telah merekanya untuk sebuah kebaikan. Itu hikmat dari atas. Dan dia peluk semua saudaranya dan dia menangis. Dia katakan, enggak saudara-saudaraku, aku akan pelihara hidup kalian selama aku ada di sini. Akhirnya mereka damai. Damai. Kan minggu lalu saya katakan kalau orang Medan bagaimana marahnya Yusuf? Kalau Yusuf orang Medan. Baru tahu kau sekarang. Kalau dulu kau masukkan aku ke sumur, apa kau bilang sama aku? Nangis apa kau bilang sama aku? Itu kalau orang Medan. Syukurnya Yusuf, bukan orang Medan. Ya kan?
Karena apa? Dia orang yang punya hikmat dari atas. Jadilah anak Tuhan yang berhikmat, tapi hikmat dari atas. Mari uji hikmat saudara. Tuhan Yesus memberkati.